Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai distribusi discrete probability. Nah, sebenarnya ini konsep secara umum sama dengan yang mengenai mean, median, kemudian mengenai standar deviasi dan varians ya, cuman ini kita terapkan pada probabilitas, di mana probabilitas tersebut memiliki distribusi relatif sehingga perhitungannya sama seperti konsep yang di awal ya, yang di statistik deskriptif di awal. Nah, di sini ada 6 tujuan pembelajarannya, jadi mengenai apa itu distribusi probabilitas sampai pada distribusi Poisson dan menerapkannya untuk menghitung probabilitas. Jadi beberapa rumus untuk perhitungan probabilitas. Nah, sekarang kita lihat apa sih discrete probability dan apa bedanya dengan bab-bab sebelumnya. Nah, bab ini membicarakan mengenai distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas ini seperti distribusi frekuensi relatif. Masih ingat ya, distribusi frekuensi relatif di mana setiap kelas memiliki beberapa frekuensi gitu ya. Jadi dikelompokkanlah frekuensi relatifnya. Nah, kemudian bedanya adalah kalau yang distribusi yang kemarin itu banyak digunakan untuk menggunakan data masa lalu gitu ya. Yang ini tujuannya adalah untuk memberi perkiraan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Kemudian yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dia membahas mengenai ukuran lokasi ya, jadi letak lokasinya dan dispersinya. Dispersi itu meliputi varians, deviasi standar, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada 3 distribusi diskrit yang sering terjadi ya, adalah binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Jadi 2 poin ini yang nanti kita lihat bagaimana penggunaannya. Nah, sekarang yang pertama karakteristik distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas adalah daftar semua hasil eksperimen dan probabilitas yang terkait dengan setiap hasil. Oke, terus kemudian berikut karakteristik probabilitas. Sebenarnya kita ngomongin distribusi itu hampir sama, cuman kita melihat semua kemungkinan hasil. Ya, kita melihat semua kemungkinan hasil. Ini mutually eksklusif, daftar hasil sangat lengkap. Jadi melihat beberapa kemungkinan hasil gitu loh. Kalau yang hasil yang pertama begini, kedua begini gitu. Kalau kita kan kemarin lebih fokus kepada suatu event peristiwanya. Ya kan? Probabilitasnya. Jadi kemungkinan hasil kita lihat distribusinya. Oke, jadi makanya yang kayak kemarin beberapa output kita atau hasil kita, outcome ya, hasil kita buat distribusinya memang totalnya adalah 1. Nah, contohnya ini adalah misalkan kita pengen melihat jumlah head ya yang muncul menghadap ke atas pada 3 lemparan koin. Berikut adalah eksperimennya. Beberapa kali eksperimen. Hasil yang mungkin adalah tidak ada kepala yang muncul, 1 kepala, 2 kepala. Karena satu koin itu kan kemungkinan hanya ada 1 muncul kepala. Oke, kalau ada 3 koin, bagaimana? Nah, ini ya, head and tails ya. Di buku ini diasumsikan H itu head, tails ya. Gitu. Jadi kemungkinan headnya muncul tuh berapa? Nah, berarti kita lihat number of head 0 itu berapa, 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. 3 itu artinya 3-3-nya koin tuh muncul head gitu ya. Kalau yang headnya 0, berarti dari 8 percobaan eksperimen head yang 0 itu adalah 1 ya. Ini 1 ini, 1. Kemudian yang muncul head 1 itu ada 3 outcome, possible result 1, 2, 3. Ya. Kalau yang 2 itu 1, 2, 3, yang 3 itu 1. Ya. Total probabilitasnya 1. Nah, ini contoh, ini dimunculkan dalam grafik. Gitu ya, itu yang namanya distribusi probabilitas. Jadi hampir sama kayak kemarin, cuman kita melihat beberapa kemungkinannya. Oke. Terus yang kedua, membedakan antara variabel acak diskrit ya, random variable yang diskrit sama kontinu. Masih ingat ya kemarin
variabel yang discrete itu gimana, yang continue itu gimana, itu yang awal-awal kita pertemuan sekali. Oke. Nah, secara umum kita harus paham dulu definisinya variabel random. Oke, variabel random adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil eksperimen. Secara kebetulan, variabel tersebut dapat memiliki nilai yang berbeda. Nah, jadi hasil variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil eksperimen. Oke. Nah, kemudian perbedaan antara discrete dan continuous gitu ya, yaitu kalau secara umum discrete itu kemarin kan kita bahas bahwa dia tidak kalau continue tuh continue, dia pecahan, bisa pecahan gitu ya. Variabelnya tuh pecahan gitu. Kalau discrete tuh dia genap. Bukan genap. Bulat. Nah, bilangannya bulat ya. Jadi hasilnya apakah 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau continuous tuh yang kemarin kita bahas kan adalah dia yang hasilnya itu bisa pakai koma, terserah bagaimana gitu ya. Tuh, jadi secara umum sih begitu. Oke. Beberapa percobaan menghasilkan hasil diukur dengan variabel kuantitatif. Kuantitatif itu artinya yang eksak ya, yang bisa kita ukur, misalkan dolar, berat badan, jumlah anak gitu ya. Soalnya kalau yang kualitatif itu misalkan cantik gitu. Cantik kan sangat relatif, kualitatif ya. Cantik itu memandangnya dari sisi yang mana, itu kualitatif. Kalau kuantitatif seperti ini. Oke. Hasil eksperimen lainnya diukur dengan kualitatif seperti warna, preferensi agama gitu ya. Warna itu dia bisa mengatakan kualitatif karena warna itu tonnya macam-macam gitu. Jadi ini merah, merah muda, merah darah, merah apalah dan sebagainya. Nah, jumlah karyawan yang absen dari shift pada hari Senin jumlahnya mungkin ada 1, 2, 3 karyawan dan seterusnya. Maka nama jumlah karyawan ini adalah variabel random yang kita teliti. Itu kira-kira ini penjelasannya tadi ya yang sudah kita bahas. Oke, ini kita singkat aja ya bahas di bab ini karena memang masih banyak sekali bab yang perlu kita bahas. Kemudian yang ketiga, ini tadi ukuran lokasi dan dispersinya. Tapi bukan dari hanya bilangan yang hasil observasi aja atau hasil eksperimen aja, tapi ini lebih ke probabilitasnya. Kan kita tadi di awal sudah bahas probabilitas. Nah, sekarang kalau mean, ini bagaimana mean diatribusikan dengan mu gitu ya, deviasi standar dengan sigma. Nah, ini sigma, mu sama dengan total dari probabilitas X. X kali probabilitas X ya. Jadi ada X-nya dulu kali probabilitas X. Oke. Kalau variance dan standar deviasi, sigma ya, huruf kecil sigma adalah akar dari variance. Kalau variance itu dikuadratkan. Oke. Sama sih cari min-nya dulu. Kalau min jadi setiap variabel nanti dikurangi dengan min-nya, sama persis ya. Kayak gini. Contohnya, John Ragsdale menjual mobil baru untuk Pelican Ford gitu ya. John menjual jumlah mobil yang banyak di hari Sabtu. Dia membuat beberapa mengembangkan distribusi probabilitas untuk mobil yang dia ekspektasikan untuk dijual pada hari Sabtu. Kalau nggak terjual sama sekali, probabilitasnya sekian. Jadi dia bikin perkiraan. Makanya tadi kita bilang ya bahwa yang namanya distribusi probabilitas itu lebih fokus kepada estimasi untuk di masa yang akan datang. Jadi tidak berdasarkan data yang ada. Jadi kemungkinan kalau terjual 0 berapa, 1 berapa, 2 berapa, dan seterusnya. Oke. Nah, Bu, apakah harus selalu hanya berhenti di 4? Enggak dong. Bisa, ya itu memang pakai data biasanya tuh terjualnya berapa. Gitu ya, bisa sampai 8, bisa sampai 10 misalkan memang dari pengalamannya itu terjual segitu. Nah, nanti juga ini semakin kecil gitu ya probabilitasnya. Nah, yang pertama ditanyakan apakah tipe distribusi berikut ini ya, dia distribusinya adalah discrete, variabel acak yang modelnya discrete karena bulat.
Oke, nggak mungkin kan terjual 1,5 gitu. Oke, yang kedua, on typical Saturday, how many cars does John expect to sell gitu ya. Nah, kan kita buat rata-rata, ya kan? Jumlah rata-rata mobil yang terjual dihitung dengan mempertimbangkan jumlah mobil yang terjual dengan kemungkinan menjual angka. Menambahkan atau menjumlahkan angka yang terjual tadi dengan menggunakan rumus rata-rata. Oke, nah caranya gimana? Ini number of cars sold-nya, X ini probabilitasnya PX ya. Jadi PX itu nanti dikalikan dengan X. Oke, dikalikan kayak gini. Nah, ini nanti dijumlah ya. Ini adalah rata-ratanya. Sudah ketemu rata-rata probabilitas dari penjualan mobil di hari Sabtu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita udah nyari probabilitas rata-rata, oke. Nah, ini nggak perlu dibagi totalnya ya, karena ini sudah totalnya 1, jadi ini langsung kayak gini. Kalau udah nyari mu-nya, berarti kita nyari per variabel acak dikurangi dengan mu-nya. Sama kalau kita mau nyari varians dan standar deviasi. Oke, ini 0 kurangi X kurangi mu, dan seterusnya. Kemudian ini X kurangi mu kuadrat, gitu ya. Oke, kemudian ini X min mu kuadrat kali PX. Ya, jadi biar lebih mudah kayak gini. Oke, jadi variansnya 1136 mobil. Sebentar, oh ini 1290, 1,290. Oke, deviasi standarnya di akar 1,136. Oke, kesimpulannya adalah lebih banyak variabilitas pada penjualan hari Sabtu oleh Mr. Kirsch daripada penjualan Mr. Ragsdale. Kok ada Mr. Ragsdale? Ini Ragsdale. Oke. Jadi ini hasilnya memang sekian ya, variansnya sekian, standar deviasinya 1,136. Nah, yang kedua ini maksudnya dibandingkan. Bagaimana kita menerapkan angka 1,136 standar deviasi tadi kalau kita bandingkan dengan si Wiraniaga atau si Rita Kirsch ini yang juga jual mobil di hari Sabtu. Rata-ratanya sama, tapi deviasi standarnya adalah 1,91. Oke, nah ingat kemarin bahwa artinya kalau standar deviasi kan menunjukkan dispersi dari rata-rata kan. Berapa jauh dia jauh dari rata-rata. Kalau dia semakin dekat dengan rata-rata, artinya memang yang terjadi itu probabilitasnya memang hampir sama dengan rata-rata. Variabilitasnya, keberagamannya, atau jauh dari rata-ratanya gitu loh. Nah, kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak variabilitas pada penjualan mobil di hari Sabtu oleh Mr. Kirsch daripada Ragsdale karena Mr. Kirsch ini standar deviasinya lebih tinggi daripada sana. Gitu. Jadi maksudnya bisa jadi dia probabilitasnya lebih jauh gitu. Jadi macam-macam. Terjualnya sangat di sini bisa terjual 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Kalau ini hampir sama mungkin si Ragsdale gitu ya. Oke, yang keempat, menjelaskan distribusi binomial dan menerapkannya untuk menghitung probabilitas. Jadi, menjelaskan asumsinya dulu pakai distribusi binomial dan menghitung untuk probabilitas. Nah, oke, sekarang kalau tadi kita ngomongin discrete, kalau sekarang binomial. Nah, sebenarnya binomial ini merupakan perluasan dari distribusi discrete. Oke. Nah, ada beberapa persyaratan atau asumsi untuk di binomial distribution probability. Hanya ada 2 kemungkinan hasil uji coba eksperimental tertentu. Jadi ada 2 kemungkinan hasil. Oke, ada 2 kemungkinan hasil. Beda ya kayak tadi ya. Variabel acak adalah yang jumlah keberhasilan untuk sejumlah percobaan tetap diketahui. Probabilitas sukses itu sama dengan setiap percobaan. Ujinya bersifat tidak mutually eksklusif ya, independen. Artinya uji coba tidak mempengaruhi hasil uji coba lainnya. Nah, misalnya pada Hannah Landscaping menanam 10 pohon pinus dan mengetahui bahwa 90% dari pohonnya ini bertahan hidup. Oke, kita dapat menghitung probabilitas binomial
bahwa terdapat 8 pohon tertanam, maka dalam hal ini jumlah percobaan adalah 10. Oke, probabilitas keberhasilannya adalah 0,9 dan jumlah keberhasilan 8. Oke, faktanya adalah kita dapat menghitung probabilitas binomial untuk sejumlah keberhasilan 0 hingga 10 pohon yang masih hidup. Jadi dia menanam 10 pohon dan 8 yang masih bertahan. Oke. Nah, kalau binomial ini, jadi intinya tadi ya, dia ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal, true or false. Jadi ada dua kemungkinan hasilnya. Nah, di sini rumusnya adalah ya, yang pertama adalah kombinasi dulu. Ya, lumayan rumit ya, dikalikan sama kalau ini adalah P, itu probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan di akar X, dikuadratkan X adalah variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah keberhasilan dikali 1 min P kali 2 N min X. Oke, jadi N adalah jumlah eksperimen. Nah, ini contohnya. Ada 5 penerbangan setiap hari dari Pittsburgh melalui American Airlines ke bandara regional Bradford di Pennsylvania. Misalkan probabilitas setiap penerbangan terlambat, jadi terlambat atau tidak terlambat, terlambat atau on time adalah 0,2. Jadi probabilitasnya adalah 0,2. Berapa probabilitas bahwa tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini? Berapa probabilitas salah satu penerbangan terlambat hari ini? Oke, kita jawab yang pertama dulu. Kalau nggak ada yang terlambat, berarti P, X-nya adalah 0. X karena apa tadi? X adalah variabel yang dilihat dari jumlah keberhasilan. Kita mau nelitinya yang apa dulu? Yang tidak ada yang terlambat, berarti yang terlambat 0. Ya, karena fokusnya adalah penjelasan mengenai probabilitas yang terlambat. Oke, C ini 5, C0, 5 artinya ada 5 penerbangan ya. Oke, kali probabilitasnya 0,2 kali pangkat 0, 1 min 0,25 pangkat 0. Ini dikalikan dapat ini. Oke, kalau probabilitas 5 dari penerbangan terlambat hari ini adalah begini. Tinggal X-nya diganti 1. Oke. Nah, kemudian untuk mean dan variance binomial distribution, dia bedanya adalah kalau tadi dikalikan dengan X ya. Sebentar. Kalau sigma X kali PX ya, kalau ini N probabilitas, hampir sama sih. Karena N ini adalah jumlah eksperimen, ya, jadi hampir sama. Cuman bedanya adalah di binomial probability ya. Oke, yang kelima asumsi distribusi hipergeometrik dan menerapkannya untuk perhitungan probabilitas. Kalau tadi kita udah binomial, yang kedua hipergeometrik. Oke. Kalau hypergeometric probability distribution ini sebenarnya perluasan dari binomial. Jadi kalau binomial tadi ada dua kemungkinan hasil, ini probabilitasnya adalah setengah-setengah gitu ya. Cuman perbedaannya penggunaannya hypergeometric probability distribution itu ketika ya dikatakan di sini ya. Oke, jadi ketika penggunaannya adalah ketika yang diteliti sampelnya adalah hanya sedikit dari bagian populasi. Katakanlah di sini 5% atau lebih dari populasi. Karena kalau sampel yang digunakan sangat sedikit, hal ini akan menyebabkan penarikan kesimpulan dari populasi tersebut tuh kurang mewakili gitu ya. Makanya nggak tepat kalau kita gunakan binomial. Binomial itu lebih cocok kalau sampelnya mungkin mencakup hampir sama dengan populasi. Kalau itu sampelnya sedikit, kita menggunakan hypergeometric distribution. Oke, secara simpelnya kayak gitu ya. Nah, hypergeometric distribution ini kita menggunakan sama, tetap menggunakan kombinasi, hanya rumusnya yang sedikit berbeda. Oke, kombinasinya ada 2 dan
kayak gini. Ada S, X, dan N min X. Oke. Kalau N ini total populasinya, jadi kita harus tahu berapa sampel dan berapa total populasinya. Oke. S itu adalah jumlah kesuksesan dalam populasi dan ada yang sampel. Jadi kita harus membandingkan. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi Playtime Toys Incorporation mempekerjakan 50 orang di departemen assembly atau perakitan. 40 orang tergolong di labor union ya atau serikat pekerja dan 10 lainnya enggak. Gitu. Jadi makanya sama. Jadi dia punya dua kemungkinan hasil ya atau tidak, true or false, success or failure gitu ya. Nah, 5 karyawan dipilih secara acak untuk membentuk komite untuk bertemu dengan manajemen mengenai masalah perbincangan mengenai shift. Berapa probabilitas? 4 dari 5 yang dipilih untuk komite adalah anggota serikat pekerja. Karena anggota serikat pekerja itu ada hanya 40. Oke. Maka dilihat populasinya adalah 50 orang pegawai, kemudian seorang karyawan hanya dipilih satu kali kan, dia hanya bisa dipilih satu kali kan, jadi nggak dikembalikan ya. Oleh karena itu pengambilan sampel digunakan secara dilakukan tanpa penggantian. Jadi kemungkinan memilih seorang serikat pekerja bisa berubah dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Nah, ini yang diketahui dan ini perhitungannya. Nanti silahkan dipahami. N, jumlah populasi 50 karyawan. S adalah sukses dalam populasi. Sukses itu artinya dia tergabung dalam labor unionnya, yaitu ada 40, dan X itu adalah 4 pekerja sampelnya, yang dipilih itu ada 4 orang, dan N itu adalah 5 karyawan yang dipilih. Oke, ini dimasukkan. Udah ya. Yang terakhir adalah menjelaskan distribusi Poisson untuk menghitungnya dalam probabilitas. Oke, kalau Poisson probability ini digunakan untuk populasi yang besar. Oke, Poisson ini mendeskripsikan jumlah berapa kali event tersebut terjadi pada interval waktu tertentu. Gitu ya. Jadi interval itu bisa waktu, bisa area tertentu, bisa volume tertentu, bisa jarak tertentu. Nah, di sini ada dua asumsi. Yang pertama adalah asumsinya adalah adanya probability yang proporsional antara jarak interval tertentu. Yang asumsi kedua adalah adanya interval tersebut saling independen. Dan itu tadi ya pada N yang besar. Oke, nggak terlalu saya bahas banyak ya. Ini udah ada law of probable. Jadi Px sama dengan mu x min mu. Mu adalah jumlah rata-rata kejadian keberhasilan dalam interval tertentu. Adalah konstantanya ya. Jadi konstantanya pakai ini. Pakai Napierian. X-nya jumlah kemunculan. Dan Px-nya jumlah untuk yang berhasil. Jumlah untuk nilai X tertentu. Ya, ini ada contohnya, nggak begitu saya bahas panjang, ya sudah saya jelaskan. Nah, tugasnya cuma ini aja 2 karena minggu depan insya Allah kita masuk ke materi yang baru. Jadi ini kita masih bahas manualnya mengenai probabilitas. Yang penting kalian walaupun tugasnya cuma 2 dan ini nggak sampai ke belakang, jadi paling nggak kalian bisa membaca dan paling minimal kamu mendengar penjelasan ini agar dapat mengetahui dan tercapai tujuan pembelajarannya. Oke, kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf baru Sabtu saya upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.